Dan pada kesempatan kali ini, sebelum Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin dilantik, kita sudah masang foto beliau berdua. Yudisium ini secara otomatis sudah mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin untuk mengemban amanat sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk Republik Indonesia. Inilah keistimewaan Yudisium Institut Agama Islam Tribakti. Menjelang Hari Santri, kita semuanya bersarung. Sama saya ini kalau siang biasanya itu pakai celana, Gus. Kalau sore nanti biasanya pakai sarung. Kalau malam itu copot semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Hadratal muhtaramin ulama'an al-a'izza, khususipun dumateng beliau panjenenganipun Kiai Haji Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo dan juga Ketua Yayasan Pendidikan Islam Tribakti. Segenap masyayikh Lirboyo, kepada beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdullah Ghafa Bihi Mahrus plus menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam Tribakti. Kepada segenap pengurus Yayasan Pendidikan Islam Tribakti yang hadir pada kali ini, kepada beliau Kiai Haji Athaillah Anwar Mansur, Kiai Haji Abdul Bar, Kiai Haji Muhayyad Syah, segenap pengurus yayasan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Sivitas Akademika Institut Agama Islam Tribakti, Direktur Pasca Sarjana, para hadirin hadirat tamu undangan yang dimuliakan Allah, khususnya kepada Ibu Wakil Wali Kota Kediri yang kami muliakan, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Bapak Zuhri Abdullah, Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Bapak Ferry Sujatmiko, segenap para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, khususnya kepada tamu agung kita, pemateri kita, penceramah kita, dan bahkan artis kita yang hadir pada kali ini. Beliau adalah guru kita bersama, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang terkenal dengan sebutan Gus Baha. Tepuk tangan untuk beliau. Saya pribadi banyak belajar dari beliau. Banyak sekali pelajaran-pelajaran penting, seperti halnya bagaimana cara mematahkan argumen musuh kita dengan memakai wasilah cangkem elek. Ada satu rumus baru yang selalu beliau utarakan, bagaimana kita mematahkan argumen orang lain. Nggak perlu muluk-muluk pakai dalil, nggak perlu muluk-muluk pakai hadis, pakai Quran, tapi ketika cangkem elek sudah cukup, maka ini adalah gerakan cangkem elek li'a'la'il haq. Ini teori baru. Satu teori baru, pantas sekiranya beliau mendapatkan gelar guru besar atau profesor honoris causa dalam bidang cangkem elek.
Yudisium Institut Agama Islam Tribakti pada kali ini betul-betul luar biasa dan berbeda dengan yudisium tahun-tahun yang lalu. Semenjak Institut Agama Islam Tribakti berdiri, dulu namanya UIT, Universitas Islam Tribakti. Banyak orang yang menyingkat UIT itu dengan kata-kata ulama intelektual. Dulu berdiri pada tahun 1966. Sampai sekarang belum pernah yang namanya yudisium dengan nuansa yang begitu luar biasa seperti siang hari ini. Pada siang hari ini, semua sivitas akademika ini pakai sarung semuanya. Sejak tahun 66 sampai 2019 tahun ini, baru kali ini Yudisium Tribakti ini sivitas akademikanya pakai sarung. Dan baru kali ini acara Yudisium, Wakil Rektor 1 diperintah oleh Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah untuk memberikan prakata panitia. Dalam rangkaian yudisium, biasanya itu tidak ada sambutan atau prakata dari Wakil Rektor 1, tidak ada. Aturan main yudisium secara internasional itu setelah rektor, kemudian sambutan SK, pembacaan SK. Dari dekan-dekan. Nah, Tribakti ini tidak, luar biasa. Tidak hanya dekannya yang disuruh bicara, rektornya yang memberikan arahan, tapi wakil rektornya juga disuruh untuk memberikan sambutan. Jadi yudisium ini tidak setaraf internasional, tapi dunyan wa ukhron. Dan pada kesempatan kali ini, sebelum Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin dilantik, kita sudah masang foto beliau berdua. Yudisium ini secara otomatis sudah mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin untuk mengemban amanat sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk Republik Indonesia. Inilah keistimewaan Yudisium Institut Agama Islam Tribakti. Menjelang Hari Santri, kita semuanya bersarung. Sama saya ini kalau siang biasanya itu pakai celana, Gus. Kalau sore nanti biasanya pakai sarung. Kalau malam itu copot semua itu. Jadi ceritanya itu saya dipaksa oleh panitia, sekali lagi saya dipaksa oleh panitia untuk memberikan prakata panitia. Saya bilang, sampean itu loh wakil dekan 1 Fakultas Tarbiyah, kok wani-wani nih ngongkon wakil rektor 1 untuk memberikan sambutan, itu gimana? Protapnya itu bagaimana? SOP-nya itu bagaimana? Ya, yang bisa mendampingi Gus Baha itu hanya orang luar biasa katanya. Yang bisa mendampingi Gus Baha itu bukan sembarang orang. Loh, saya jawab, loh saya ini kan biasa di luar. Dan saya ini orang sembarangan. Jadi salah kaprah kalau seandainya pada siang hari ini ada prakata panitia dan lain sebagainya. Ini semuanya dalam rangka untuk ta'dziman, menghormati kepada Gus Baha, guru kita. Saya jenengan pernah belajar dengan beliau, lihat YouTube-nya, kita semuanya mengangkat beliau sebagai guru kita. Tapi beberapa hari yang lalu, saya pernah menjadi guru beliau. Ternyata beliau ini baru tahu ada satu rumus namanya daksuan. Itu beliau sangat berterima kasih dengan saya. Matur suwun, aku wis ditutui dalile. Tadi lek meso gampang ono dalile.
Ini jadi sementara waktu kemarin hanya beberapa detik saya menjabat sebagai guru beliau. Setelah itu balik lagi saya jadi murid beliau. Ini pemaksaan yang dilakukan oleh wakil dekan 1 kepada wakil rektor 1 untuk memberikan prakata panitia. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada hari santri, momen yang pas dengan pelantikan presiden dan wakil presiden, kita bersama dengan Gus Baha yang insya Allah termasuk bagian daripada mujaddid fi hadzal qarn. Mujaddid seorang pembaharu di kurun ini. Jadi saya blank kalau bersama dengan beliau, itu pasti kalah auranya dengan beliau. Panitia itu sebenarnya pengen mengulang acara seperti yang di PWNU kemarin. Jadi kemarin panitia bilang ke saya, gimana kalau acara yudisium itu kita setting sama dengan acara PWNU kemarin. Saya bilang, nggak bisa. Acara di PWNU kemarin itu termasuk dalam tanda kutip sabab karomahnya Gus Baha. Dan karomah itu nggak bisa diulangi lagi. Itu kemarin itu dalam tanda kutip karena memang kesababan barokahnya. Kenapa harus saya kasih tanda kutip untuk karomahnya Gus Baha? Karena saya khawatir kalau saya mengatakan Gus Baha punya karomah, berarti Gus Baha ini adalah seorang wali. Dan kalau saya mengeklaim Gus Baha ini sebagai seorang wali, berarti mengeklaim diri saya sebagai wali. Itu kan yang nggak enak di saya, enak Gus Baha. Melalui satu kaidah la ya'riful wali illal wali, tidak ada orang yang mengetahui dia itu adalah wali kecuali dia adalah wali sendiri. Dan kalau saya ngeklaim beliau adalah punya karomah, berarti saya mengeklaim beliau adalah wali. Dan kalau saya mengeklaim beliau wali, berarti saya ini adalah wali. Dan saya kelihatannya nggak pantas untuk menjabat seperti itu. Kalau Gus Baha pantas, kalau dilihat dari cara pakai kopiahnya, kelihatannya setengah wali, mbuh setengah opo gitu. Saya hanya minta restu kepada beliau, semoga sivitas akademika, para dosen, para mahasiswa yang ada di Institut Agama Islam Tribakti ini betul-betul khidmah tulus, mendapatkan barokah dari Allah. Saya berharap doa khususnya kepada Gus Baha agar para dosen-dosen ini dari khidmahnya ini nanti mendapatkan barokah dari khidmah yang mereka lakukan. Saya berpegangan pada satu kaidah yang murni. Kaidah ini saya otak-atik, saya buat sendiri. Jenengan kalau tidak percaya silahkan jenengan lihat di Google, tidak akan ada kaidah yang akan saya sampaikan ini. Di YouTube pun juga tidak ada. Al-kasbu yatarottabu fihi al-ujroh. Yang namanya kerja itu pasti memiliki konsekuensi salary atau gaji. Dan itu ada standarnya, itu ada rumusnya. Seperti Pak Kadishub, Pak Ferry, ini gaji standar setiap bulan itu pasti ada. Bapak Kemenak, Kakan Kemenak, pasti ada gaji standar setiap bulan. Enggak kurang, enggak lebih. Betul Pak nggih? Enggak kurang, enggak lebih. Rumusnya itu paten. Kalau lembur nanti pun juga akan ada gaji standar lemburnya sekian. Ini yatorot tabu fihi al ujroh. Tapi kalau khidmah berbeda dengan kasbu. Kasbu itu kerja, kalau khidmah itu adalah menolong tapi liwajhillah. Menolong karena Allah. Wal khidmah tatarot tabu fiha al barokah. Kalau khidmah konsekuensinya bukan gaji.
Sehingga kiai diundang pulang kadang nggak bawa berkat biasa. Karena memang nggak ada standar harus berkatnya bagaimana dan harus ada berkatnya atau tidak. Kadang malah berkat itu hanya dipakai untuk simbol bahwa dia setelah selesai ngaji sebagai bukti ndodok pintu menghadap istri. Apakah betul-betul sebelumnya dia ngaji atau tidak? Wallahu a'lam. Al-khidmah tatarattabu fiha al-barokah. Kalau khidmah konsekuensinya itu adalah barokah. Dan barokah ini nggak ada rumusnya. Yang pegang kuncinya barokah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu kata min haitsu la yahtasib. Makanya dulu ketika Nabi Zakaria mengunjungi Siti Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Setiap Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Siti Maryam, mihrabnya bukan mihrab masjid tapi mihrab sinagog, karena memang Siti Maryam ini adalah pemeluk agama Yahudi yang sangat kental. Di sinagog itu ada satu tempat pengimaman, itu namanya sama seperti kita mihrab, tapi tempatnya di sinagog. Itu setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Siti Maryam, mihrabnya sinagog, itu selalu menemukan rezeki. Aku ben mlebu rene iki kok mesti rezeki. Iki teko ndi? Iki nggonmu iki teko ndi? Dijawab kalih Siti Maryam, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini saking Gusti Allah. Dan Siti Maryam itu enggak punya pekerjaan. Beda dengan wakil-wakil dekan seperti Bu Rifki, ini punya pekerjaan. Siti Maryam ini enggak punya pekerjaan. Tapi setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam tempatnya Siti Maryam, selalu di samping kanan kirinya ini Nabi Zakaria menemukan rizki. Itu dari mana? Dari Allah. Dari mana? Apakah itu gaji? Bukan, itu barokah. Inilah harapan dari kami bahwasannya para sivitas akademika, para hadirin, para mahasiswa, para alumni betul-betul mendapatkan barokah dari profesi yang dia lakukan dan khidmah yang dia jalankan. Amin, amin ya robbal alamin. Ini dongone rodok makso karena memang saya harus memaksa kepada beliau agar betul-betul mendoakan kepada kami. Lek didelok teko potongane dongone mandi niki Gus Baha. Dongone mandi. Saya maksa kepada beliau agar mendoakan kepada kita, dan doa kita ini pun juga memaksa kepada Allah, karena doa itu kan macam-macam. Ada yang doa setengah memaksa, ada yang doa biasa-biasa saja. Kalau doa yang memaksa itu seperti doa yang kita lantunkan ketika sholat duha. Setelah sholat duha itu kan kita selalu berdoa, Allahumma ingkana rizki fis sama fa'amzilhu ilayya. Allahumma ingkana rizki fil ard fa'akhrijhu. Allahumma ingkana rizki usrun fayassirhu. Jadi Allah, kalau seandainya rizki saya ini ada di langit belum turun, turunkanlah ya Allah. Kalau rizki saya ini masih ada di bawah tanah belum keluar, keluarkanlah ya Allah. Kalau rizki saya ini sulit, ya mudahkanlah ya Allah. Sama seperti para mahasiswa Institut Agama Islam Tribakti ketika mendekati wisuda, kalau berdoa untuk seseorang, ya Allah jadikanlah dia jodohku ya Allah. Kalau seandainya dia sudah di tangan orang lain, maka lepaskanlah genggamannya darinya ya Allah. Kalau seandainya dia nggak mau dengan saya, maka rubahlah hatinya untuk menjadi mau dengan saya ya Allah. Kalau seandainya dia sudah berumah tangga, ceraikanlah mereka berdua ya Allah, dan dekatkanlah denganku. Kalau seandainya dia sudah mati, temukanlah aku dan dia kelak nanti di surgamu. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.